Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk bisa meminimalisir penularan COVID-19 di masyarakat. Salah satunya adalah dengan adaptasi kebiasaan baru dengan mengedepankan protokol kesehatan. Adapun adaptasi kebiasaan baru ini juga sudah dilakukan di berbagai elemen masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintahan, sektor ekonomi, sampai dengan lembaga pendidikan. Lantas bagaimana dengan kesiapan dari lembaga pendidikan secara spesifik adalah perguruan tinggi atau kampus untuk bisa menjalankan adaptasi kebiasaan baru? Pagi ini kita akan bahasnya bersama dengan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Rizky Ana S. Putra. Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi, Bang Jason. Selamat pagi, pemirsa Metro. Ya, terima kasih Pak Rizky sudah hadir bersama kami, Pak. Kalau kita berbicara soal tadi adaptasi kebiasaan baru ini, Pak, di lingkungan kampus secara spesifik, apa yang kemudian sudah dan akan mungkin dilakukan oleh pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat yang memang beraktivitas di lingkungan kampus, mulai dari mahasiswa, sivitas akademika, seperti apa, Pak? Ya, kami sadar bahwa semua orang tua pasti menginginkan putranya yang sedang sekolah ini dalam kondisi yang aman. Demikian juga sivitas akademika dalam kondisi yang aman juga, termasuk masyarakat yang sekitarnya. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus untuk tempat-tempat umum semacam ini. Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan 382 itu menjelaskan bagaimana tempat-tempat umum, tempat-tempat bekerja itu bisa dilakukan perlindungan terhadap COVID. Kemudian ada surat edaran juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962 kalau saya tidak salah, itu menjelaskan juga bagaimana suatu proses pembelajaran itu dilakukan dengan daring. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kami juga membuat panduan untuk teman-teman perguruan tinggi, baik yang mempunyai fakultas kesehatan apapun bentuknya ataupun yang bukan mempunyai fakultas kesehatan tapi punya panduan bagaimana kampus tanggap terhadap COVID-19 itu. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan bicara tentang bagaimana sikap kesiapsiagaan kita terhadap COVID-19 ini kita lakukan. Ini yang kita lakukan, Bang Jason. Oke, Pak Rizky, bagaimana dengan kampus-kampus yang saat ini kan sebagian besar kampus memang melakukan pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh begitu. Tapi nanti ketika memang sudah waktunya tepat untuk dilakukan secara tatap muka begitu, Pak. Apa yang harus dilakukan dan harus benar-benar diperhatikan baik oleh pemerintah dan juga kampus-kampus itu sendiri yang melakukan kegiatan belajar mengajar, Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan Kementerian Kesehatan sudah membuat keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian ada surat edaran dari Kemendikbud gitu ya. Nah, sekarang kami ajak nih para pakar di banyak perguruan tinggi ya, apapun bentuknya, membahas tentang bagaimana kebutuhan di masing-masing perguruan tinggi tersebut. Saya memberikan contoh adik-adik kelas saya yang sekolah di Fakultas Kedokteran. Bagaimana dia melakukan belajar tentang kasus penyakitnya secara daring. Pasti ini bukan pekerjaan yang mudah dipecahkan. Oleh sebab itu, ada protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan di situ. Pembatasan-pembatasan dilakukan untuk jaga jarak begitu ya. Kemudian bagaimana prosedur cuci tangan itu benar-benar sering dilakukan dan itu menjadi keharusan dari sikap para mahasiswa itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh bagaimana 3M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak itu diterapkan di tatanan yang namanya kampus begitu ya. Nah, kalau kita bicara semacam ini, maka yang kita lihat nanti kita dengarkan dari praktisi yang ada di kampus sendiri bagaimana kampus itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ya, Bang Jason pasti dulu waktu kuliah juga kos juga atau tinggal di masyarakat sekitarnya. Jadi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya juga ada interaksi yang melakukan literasi terhadap kepentingan ini. Nah, tentu kita berharap hal seperti ini itu menjadi kesadaran, jadi kemampuan untuk melakukan protokol kesehatan. Jangan hanya karena diperintah, begitu. Kalau itu dilakukan dengan perintah, maka kalau nggak ada yang merintah ya dia nggak melakukan protokol kesehatannya. Nah, tapi kalau itu muncul dari dirinya sendiri, maka itu yang kita harapkan akan menjadi energi untuk masyarakat di sekitarnya berubah norma, baik norma individu maupun norma sosialnya. Kira-kira semacam itu, Mbak. Jadi diharapkan memang juga para mahasiswa mungkin ini juga bisa menjadi mediator atau sosialisasi ke masyarakat di lingkungan sekitar kampus juga untuk bisa mengedukasi terkait dengan COVID-19 ini juga ya, Pak ya? Iya, kami nyadari bahwa kampus itu kan lingkungan yang bersifat khusus. Ya, kalau boleh dalam bahasa kerennya kita sebut bagaimana kita bikin spark quantum energy begitu ya, satu gelembung-gelembung yang kita bikinkan dengan kemampuan yang ada di kampus
itu untuk melakukan edukasi yang tidak mengajari secara represif gitu ya, tapi timbul kesadaran sendiri. Nah, itulah yang kami pakai. Kampus itu sifatnya khusus, maka tatanan yang 3M itu kita terjemahkan dalam kehidupan kampus dan panduannya disusun oleh teman-teman dari perguruan tinggi tersebut, para pakar di perguruan tinggi. Oke, Pak Rizky, kemudian yang jadi pertanyaan, kalau kita melihat ada mungkin beberapa kampus atau beberapa fakultas dan program studi yang mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di kondisi seperti ini. Tidak bisa, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa untuk dilakukan secara jarak jauh atau online. Ini bagaimana untuk menyikapi agar tidak terjadi lonjakan? Begitupun ketika nanti ada wacana memang kampus boleh melakukan kegiatan secara tatap muka. Bagaimana menyiapkan agar tidak terjadi lonjakan di kampus dan kampus tidak menjadi klaster baru, Pak? Ya, kita bicara klaster baru. Tidak ada yang berharap kampus jadi klaster baru. Nah, kita akan bicara future language gitu ya. Kalau kita pakai bahasa yang masa depan, maka kita akan berpikir bagaimana menyiapkan orang-orang kampus ini menjadi punya unggulan, unggulan kognitif, unggulan karakter maupun unggulan kebugaran tubuhnya. Nah, itulah dibangun dari tingkat lingkungan kampus sendiri. Nah, kalau kita bicara semacam ini, apa yang perlu dilakukan? Tentu kita akan bicara bagaimana kita melakukan tracing, begitu kalau misalnya ada yang kita curigai, ya, tracingnya kayak apa. Kemudian kita harus tahu juga jalurnya, yang di mana yang kemungkinan terjadi kontak antara penderita dan yang sehat misalnya. Yang ketiga, tentu kita melakukan treatment, begitu kan ya. Kalau kita sudah tracing, kemudian melakukan trackingnya, kemudian melakukan treatment, tentu kita akan berbicara tentang bagaimana memutus rantai penularannya. Nah, kalau kita berbicara rantai penularan sudah terputus, maka kita akan bicara tentang, kalau orang sudah suspek gitu ya, atau orang kemungkinan terjadi kontak dengan yang positif kemudian dia tertular, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengisolasi secara mandiri yang bersangkutan. Inilah langkah-langkah secara prinsip bagaimana itu diterapkan oleh kita semua, termasuk di lingkungan adik-adik kita yang masih sekolah di kampus begitu. Nah, tentu nanti kita berharap dari narasumber kita yang lain akan bisa menjelaskan ini bagaimana aplikasinya di lapangan. Gitu. Artinya di sini dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi juga dari pihak kampus untuk bisa benar-benar memastikan bahwa kampus ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 berikutnya, Pak. Saya nanti akan tanya terkait lebih detail, ada program kampus sehat dan juga health promoting university yang sedang menjadi campaign di kampus-kampus di Indonesia. Ini seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait dengan upaya adaptasi kebiasaan baru di lingkungan pendidikan tinggi atau kampus. Dan saat ini saya mengundang narasumber yang berikutnya, yaitu dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Yayi Suryo Prabandari melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Prof. Yayi. Selamat pagi, Bang Jackson. Ya, Prof, saya mau langsung saja ke Prof Yayi. Kalau kita berbicara tadi sudah terkait dengan adaptasi kebiasaan baru dengan Pak Rizky, bahwa kampus-kampus juga harus memastikan harus punya komitmen tinggi. Dan yang saya tahu juga sudah ada program atau campaign kampus sehat dan juga health promoting university yang dilakukan oleh sejumlah kampus di Indonesia. Ini boleh dijelaskan seperti apa sebenarnya gambarannya, Prof Yayi? Ya, Health Promoting University atau Kampus Sehat. Ini sebetulnya inisiasinya sudah cukup lama. Jadi pada tahun 86 itu Ottawa Charter, jadi itu promosi kesehatan, itu bahwa promosi kesehatan itu tidak hanya pada pelayanan kesehatan, tapi pada setting yang lebih luas. Nah, dari WHO kemudian ini disambut, dikembangkan di beberapa universitas di luar ya, di Eropa, dan kemudian pada tahun 2014 itu Asian University Network, jadi jejaring universitas-universitas di ASEAN ini membuka satu divisi baru. Divisinya yang namanya Health Promotion Network. Nah, dari sini UGM, kemudian UI, UNER, dan kemudian ITB, itu menjadi anggotanya, dan kami di sana kemudian disarankan untuk universitas-universitas ini mulai mengembangkan. Nah, kemudian UGM mulai mengembangkan juga, dan kami waktu itu juga mengundang dari Kementerian Kesehatan. Rupanya Kementerian Kesehatan juga punya ide yang sama, gitu ya. Jadi bersama-sama akhir tahun lalu bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan, mengundang beberapa universitas, dan ternyata memang sebetulnya embrio-embrionya sudah ada. Dan kemudian ini berkembang untuk kita komitmen untuk menjadi kampus sehat yang berbasis Health Promoting University. Ya, jadi pada dasarnya Health Promoting University ini adalah sebuah pendekatan kesehatan yang secara menyeluruh dengan menggunakan setting perguruan tinggi dan untuk menciptakan lingkungan belajar
yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampus secara berkelanjutan termasuk masyarakat sekitar kampus karena perguruan tinggi mempunyai tridharma perguruan tinggi. Jadi harapannya kesehatan ini masuk di pembelajaran, masuk di penelitian dan masuk di pengabdian masyarakat. Di pengabdian masyarakat inilah yang kemudian kita juga harus bertanggung jawab pada masyarakat sekitar termasuk misalnya orang tua mahasiswa, kemudian juga tempat di sekitar kampus yang biasanya menjadi hunian pada para mahasiswa. Kira-kira secara singkat begitu. Ya, berarti bisa saya sederhanakan artinya Kampus Sehat ini adalah gerakannya dan Health Promoting University ini adalah konsep yang diadopsi untuk bisa menjadi pendukung dari gerakan Kampus Sehat ini. Saya mau tanya bagaimana dengan sasarannya, Prof. Yayi? Siapa yang disasar dari kedua program ini dan apa saja kegiatan yang dilakukan terkait dengan Kampus Sehat dan Health Promoting University secara spesifik? Ya, kampus sehat itu kan juga supaya lebih mudah ya bahasa Indonesia dan kemudian tapi konsepnya adalah Health Promoting University di mana konsep Health Promoting University itu cukup luas sebetulnya. Jadi sasarannya memang mahasiswa, kemudian para dosen, kemudian para tenaga kependidikan dan sebagaimana mungkin Bang Jackson atau Mas Jackson tahu itu bahwa di kampus juga ada kantin, juga ada pegawai yang bukan pegawai administrasi ya satpam dan sebagainya dan kemudian masyarakat sekitar. Jadi sasarannya cukup banyak. Dan kemudian kegiatannya apa? Banyak sekali. Ya, jadi mulai dari komitmen dari perguruan tinggi sendiri. Jadi itu membuat kebijakan, membuat timnya, dan kemudian dari situ kita mempunyai beberapa area. Nah, area ini misalnya kalau di Universitas Gadjah Mada itu kita menetapkan 7 area. 7 area ini adalah literasi kesehatan. Jadi literasi kesehatan ini juga dikerjakan di kampus-kampus yang sudah kita komitmen untuk kampus sehat ya. Jadi mendidik masyarakat kampus internal maupun eksternal itu untuk supaya mereka meningkatkan pengetahuan tentang kesehatannya. Kemudian kesehatan mental, kemudian kesehatan fisik, physical activity, kemudian bagaimana pola makan. Jadi bagaimana merancang supaya kantinnya dan ini juga berkaitan dengan persiapan nanti kalau mulai ada pembelajaran yang sudah tidak daring lagi itu juga persiapan untuk kantin. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah lingkungan kampus. Jadi lingkungan kampus ini juga harus sehat, kemudian harus hijau gitu ya, dan kemudian harus aman gitu ya, dan kemudian ramah untuk orang cacat. Kemudian juga kita ya salah satu lagi adalah kita harus zero narkoba, zero tolerance pada narkoba, rokok, dan kemudian juga alkohol, kemudian juga zero tolerance untuk bullying, kemudian kekerasan dan juga perundungan violence ya, jadi harassment ya, jadi itu juga termasuk masuk di dalam kegiatannya dan ini terserah pada universitasnya yang siap mana. Sebagian besar sih, kemudian salah satu contohnya adalah universitas itu harusnya juga kawasan tanpa rokok. Ya, artinya tidak hanya kesehatan secara fisik, tapi kesehatan mental pun juga masuk dalam program Health Promoting University ini, Bu. Bagaimana dengan kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID-19? Apa peran dari program Kampus Sehat dan Health Promoting University ini terhadap upaya meminimalisir pandemi COVID-19 di lingkungan kampus, Prof. Yayi? Ya. Kalau untuk pandemi ini sebetulnya kami bersama-sama dan ini difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan membuat panduan kampus siaga COVID. Sebetulnya di awal kampus sehat itu untuk persiapannya adalah untuk penyakit tidak menular. Makanya sebetulnya ada 5 aktivitas kunci yaitu membangun kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, menciptakan lingkungan untuk mendukung kesehatan, memperkuat aksi komunitas untuk kesehatan, kemudian mengembangkan keterampilan personal dan kemudian reorientasi ulang pelayanan kesehatan ya, tapi dengan tadi kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan. Nah, karena di beberapa universitas termasuk universitas kami itu juga sudah punya Satgas Covid ya. Jadi Health Promoting University timnya itu tim kampus sehatnya ini bekerja sama masuk di dalam tim bersama-sama dan kemudian kami lebih banyak di literasi kesehatan. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kami bikin flyer lewat sosial media, kemudian ada beberapa edukasi tapi lewat daring begitu, Mas. Kemudian
kemudian juga kalau Universitas Gadjah Mada di bawah Satgas COVID-nya ini mereka juga mengumpulkan masyarakat sekitar untuk diberitahu karena mereka sudah mulai bertanya-tanya. Ya, mahasiswanya sudah mulai beberapa datang, ini bagaimana kami boleh menerima enggak kosnya begitu. Jadi tidak hanya pada masyarakat kampus tetapi juga sekitar. Kemudian juga kami juga sudah mulai persiapan, artinya persiapan bahwa karena tenaga pendidikan dan dosen sudah mulai beberapa masuk, sehingga ya untuk tempat cuci tangan, kemudian bagaimana kita masuk itu supaya ada scanning begitu, kemudian juga untuk pembelajaran ini yang terpaksa harus masuk itu sudah mulai dirancang ya, artinya tempat duduknya itu juga ada jarak begitu ya, dan kemudian juga beberapa tempat yang sering dikeluar masuk ini kemudian juga secara teratur ada disinfektan begitu. Ya. Baik, artinya sarana prasarana dan protokol kesehatan diperketat di lingkungan kampus. Sekali lagi terima kasih Profesor Yayi Suryo Prabandari, dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, saat lagi kami akan masuk ke segmen kesimpulan. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung lagi ke Pak Rizky. Pak, kalau di pemerintah sendiri kan punya dua ini Pak. Yang satu, Satgas ini fokus terhadap COVID-19-nya, dan tim pemulihan ekonomi nasional ini yang fokus terhadap perubahan dan juga untuk bisa mengejut kembali ekonomi nasional kita. Bagaimana dengan di lingkungan kampus? Apakah ada skema yang sama untuk kemudian tidak hanya fokus terhadap COVID, tapi juga perilaku ekonominya Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat kritis sekali ya. Jadi kalau kita melihat, kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia di kampus itu. Kita tentu berharap dengan keunggulan-keunggulan yang saya katakan tadi, ada kognitif, ada karakter, dan ada kebugaran, maka akan kita punya modal untuk menangkan suatu persaingan. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Kita akan bicara tentang behavior ekonomik, perilaku ekonomi, begitu ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai ukuran-ukuran semacam itu, perilaku sehat yang semacam itu, maka itu akan menjadi investasi untuk penggerakan nilai ekonominya begitu ya. Jadi seorang unggulan dari mahasiswa unggul itu dengan kebugaran, dengan karakter yang baik ya, dengan yang baik itu pasti akan jadi pilihan. Kenapa? Di dalam situasi yang penuh tantangan ini tentu kita tidak ingin menjadi korban. Tapi siapa yang bisa mengambil peluang dari tantangan tersebut, itulah yang akan menangkan. Dinosaurus tidak musnah oleh karena kekuatannya dia, tapi karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita tentu harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Norma individu dan norma sosial itu harus kita terapkan, bukan hanya di kampus, tapi juga di lingkungannya. Jadi itu yang saya katakan, Prof. Yayi itu adalah pakar dari sisi komunikasi dan dari sisi perilaku. Nah, inilah yang nanti akan menjadi kunci daripada promosi kesehatan yang kita lakukan. Gitu Bang Jason. Oke, Pak Rizky, boleh ditegaskan sekali lagi, karena dari awal kita sudah membahas terkait adaptasi kebiasaan baru, berbagai program Health Promoting University, yang payung besarnya adalah menyiapkan kampus-kampus di Indonesia ini menjadi kampus siaga COVID-19. Yeah. Untuk bisa menjadi kampus siaga COVID-19 ini harus punya kriteria apa saja Pak? Tidak ada kriteria khusus gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan apa yang mereka miliki. Itulah sebabnya kami tidak membuat sendiri gitu, mencatat sendiri, membuat aturan sendiri, tapi kita mengajak semua keterlibatan dari perguruan tinggi, baik universitas, baik institut, baik politeknik begitu ya. Itu kita ajak bicara bersama-sama menyusun satu panduan. Nah, dengan harapannya panduan itu bisa diterapkan di level manapun gitu ya. Tentu kita tidak bisa menyamakan universitas yang ada di kota-kota besar dengan universitas yang ada di pedalaman ataupun di daerah pinggiran begitu. Tentu tidak bisa disamakan. Tapi sekali lagi ini panduan yang fleksibilitasnya cukup tinggi diterapkan untuk tanggap COVID-19. Itu yang kami bangun untuk menerjemahkan keputusan Menteri Kesehatan, kemudian dari surat edaran dari Kemendikbud begitu ya. Ini yang kita terapkan di perguruan tinggi. Gitu poinnya. Oke. Pak Rizky, mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang saat ini menonton begitu, mungkin mereka juga bertanya-tanya, kapan ya kita bisa kuliah lagi, kapan ya kita bisa ke kampus lagi. Nah, ini kalau berkaitan dengan SKB 4 Menteri, ini sebenarnya kapan kampus ini boleh dibuka Pak? Kalau kita lihat semakin banyak yang zona hijau begitu, tentu ini memberikan kesempatan kita untuk terjadinya
tidak dengan daring ya gitu ya. Tapi sekali lagi dengan kondisi yang sekarang ini mobilitas tinggi, tentu daring itu akan menjadi solusi yang paling aman begitu ya dalam kondisi yang semacam itu. Hanya pada momen-momen tertentu di mana membutuhkan kontak langsung, saya katakan tadi adik-adik kelas saya di Fakultas Kedokteran itu tentu membutuhkan protokol yang lebih ketat ya, bagaimana dia berinteraksi dengan pasien untuk proses pembelajaran dia. Itu yang harus ketat gitu ya. Dari pihak mengambil keputusan di tingkat kampus begitu itu harus dilakukan dengan lebih diawasi dengan ketat begitu pelaksanaannya. Oke. Gitu Bang. Ini berbicara terkait dengan proses pengambilan keputusan untuk bisa membuka kampus atau tidak. Ini berarti siapa saja stakeholder yang dibutuhkan keputusannya Pak? Tidak hanya kampus tapi siapa lagi Pak yang dilibatkan Pak untuk bisa ya kampus ini boleh buka, kampus ini belum boleh buka. Ya itu jadi pasti gugus tugas atau satuan tugas yang bersangkutan. Kemudian dari 4 kementerian itu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, ya. Jadi itu semua akan membuat kesepakatan kapan harus membuka, kapan diizinkan atau ditunda dulu ataupun harus pakai daring semacam itu diputuskan oleh tim demikian SKB 4 Menteri dan dari gugus tugas dari wilayah yang bersangkutan. Jangan lupa satu wilayah itu dikatakan hijau atau dikatakan oranye ataupun merah, kan ada daerah tertentu yang memang merupakan daerah yang benar-benar merah begitu, atau memang ada daerah yang di lokasinya itu kuning atau oranye begitu, tidak semerah yang semacam itu. Jadi tidak selalu sama di dalam satu lingkungan. Itulah yang memutuskan dari gugus tugas atau satuan tugas harus menetapkan semacam itu. Gitu, Pak. Pak, terkait dengan Health Promoting University lagi dan juga kampus sehat, kira-kira apa tantangan terbesar, apa yang benar-benar menjadi PR dari setiap kampus di Indonesia untuk bisa menjalankan Health Promoting University di tengah situasi pandemi ini Pak kira-kira? Ya, kita harus survive. Ya, ini adalah tantangan kita ke depan. Dalam kondisi COVID ini, kita harus tetap sehat, tetap produktif dengan melewati semua tantangan yang ada. Kalau kita boleh nurut Bu Rajeng Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang begitu kan. Nah ini situasi yang harus kita hadapi, tapi kalau kita bisa survive, bisa tetap fight begitu ya dengan kondisi ini, maka kita bisa melewati masa ini. Jadi kalau bahasanya Prof Yayi, bagaimana kita melakukan fight and peace, ini bahasanya Prof Yayi terhadap kondisi yang sekarang. Kuncinya itu Bang. Ya. Terakhir Pak Rizky, apa yang ingin disampaikan kepada Sivitas Akademika, perguruan tinggi dan juga teman-teman mahasiswa terkait dengan Health Promoting University dan program kampus sehat ini Pak? Satu, universitas mempunyai energi yang luar biasa, kemampuan sebagai knowledge owner yang ada di sana. Jadi inovasinya juga sudah banyak Bang Jason. Jadi kalimatnya hanya satu yang kami harapkan. Dari kampus, selamatkan Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizkyana S. Putra selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Semoga pembahasan ini bisa benar-benar dipraktikkan di lingkungan perguruan tinggi dan perguruan tinggi benar-benar tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Itu yang menjadi harapan bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Rizky sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi hotline di 119 extension 9 atau Anda pun juga bisa menghubungi Halo Kemenkes di kode wilayah diikuti 1500567, dan Anda juga bisa pantau informasi kesehatan di akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan di @kemenkesri. Pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.